Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ryan Afiranto dari Ilmu Komunikasi 4B. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal UAS mata kuliah Filsafat Komunikasi. Pertanyaan yang pertama, apakah yang Anda pahami tentang filsafat komunikasi? Jelaskan secara komprehensif beserta contohnya. Nah, filsafat komunikasi adalah sebuah ilmu yang menelaah suatu pemahaman secara mendasar, sistematis, analisis, dan kritis, serta menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti berikut. Apakah yang aku ketahui? Bagaimana aku mengetahuinya? Apakah aku benar? Apakah aku yakin? Nah, seperti itu. Terus contohnya menelaah pandemi COVID-19 serta dampaknya. Selanjutnya pertanyaan nomor 2. Dalam paradigma kajian komunikasi dikenal dengan positivisme, konstruktivisme, dan kritisme. Jelaskan asumsi-asumsi paradigma tersebut beserta contoh konkretnya. Yang pertama itu positivisme. Positivisme adalah suatu aliran dari filsafat komunikasi yang menyatakan bahwa ilmu alam adalah satu-satunya sumber pengetahuan yang benar. Dan positivisme ini menolak segala aktivitas yang berkaitan dengan metafisik. Nah, terus positivisme menolak nilai destruktif, seperti semakin saya memikirkan beban saya, maka saya akan menjadi kacau. Jadi saya akan menjalankan kewajiban dengan ringan supaya tidak merasa berat. Dan yang dimaksud dengan positivisme tidak berkaitan dengan metafisis itu seperti positivisme itu tidak percaya dengan suatu hal yang abstrak seperti Tuhan, dewa, mistis, dan sebagainya. Selanjutnya ada konstruktivisme. Konstruktivisme adalah suatu aliran dari filsafat yang menyatakan bahwa semesta secara epistemologis merupakan hasil dari konstruksi sosial. Pengetahuan manusia adalah konstruksi yang dibangun melalui proses kognitif, melalui interaksi kepada objek material. Jadi menurut konstruktivisme, manusia itu harus membangun pengetahuannya melalui pengalaman yang nyata. Contohnya ketika guru mengajak siswanya untuk proaktif mencari suatu jawaban. Selanjutnya ada kritisme. Kritisme adalah suatu aliran dari filsafat yang memulai objeknya dengan menyelidiki kemampuan rasionya. Nah, aliran ini adalah sebuah kritik dari paham rasionalisme dan empiris. Contohnya, seorang pengacara yang sedang menyampaikan pembelaan kliennya di pengadilan. Selanjutnya, soal nomor 3. Jelaskan hal-hal apa saja yang bisa Anda implementasikan secara praktik setelah mempelajari filsafat komunikasi. Yang pertama itu, filsafat sebagai pembebas. Nah, yang dimaksud filsafat sebagai pembebas itu adalah membebaskan kita dari ketidaktahuan, terutama dalam ilmu pengetahuan. Yang kedua itu ada filsafat sebagai pembimbing, yaitu filsafat itu bersifat kritis, bebas, universal, dan membimbing manusia untuk berpikir secara mendalam dan menyeluruh. Yang ketiga itu ada filsafat sebagai pendobrak, yaitu mendorong manusia untuk berfilsafat dan tidak berpikir dalam satu sudut pandang saja. Jadi kita berpikiran menjadi semakin luas. Selanjutnya pertanyaan nomor 4. Jelaskan topik presentasi yang pernah Anda sampaikan. Apa saja ruang lingkup filsafat komunikasi yang Anda ketahui dan berikan simpulan dan pendapatnya. Materi yang saya presentasikan lalu yaitu mengenai konstruktivisme. Konstruktivisme adalah suatu aliran filsafat yang menyatakan bahwa semesta secara epistemologi merupakan hasil dari konstruksi sosial. Pengetahuan manusia adalah konstruksi yang dibuat melalui proses kognitif dengan interaksinya dengan objek material. Jadi menurut konstruktivisme, manusia itu harus mengonstruksi pengetahuan itu melalui pengalaman yang nyata yang telah dia lalui. Selanjutnya lingkup filsafat komunikasi. Yang pertama itu ada ontologi. Ontologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang kebenaran atau ada. Nah, aliran-aliran dalam ontologi ini seperti monoisme, pluralisme, dualisme, dan nihilisme. Selanjutnya
ada epistemologi. Epistemologi itu ilmu yang mempelajari tentang pengetahuan, yaitu yang membahas tentang bagaimana caranya mendapatkan pengetahuan dari objek yang dipikirkan. Selanjutnya ada aksiologi. Nah, aksiologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang nilai-nilai. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pendapat Anda dengan new normal pasca pandemi COVID-19 dan tantangan perkembangan teknologi digital yang semakin masif dalam kehidupan manusia? Apakah peran filsafat komunikasi masih diperlukan atau tidak? Jelaskan. Nah, berbicara tentang new normal, pandemi COVID-19 masih berlangsung hingga saat ini. Khususnya di Indonesia, korban terinfeksi pun setiap harinya kian bertambah. Jadi pemerintah itu masih menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Nah, namun pembatasan sosial berskala besar itu berdampak langsung kepada perekonomian masyarakat. Dengan berkurangnya aktivitas masyarakat, maka berkurang juga daya beli masyarakat. Jadi menurut saya kebijakan new normal itu adalah kebijakan yang penting untuk saat ini dilakukan untuk mengembalikan keseimbangan perekonomian masyarakat. Namun kebijakan new normal itu juga harus jelas, seperti disosialisasikan lagi kepada masyarakat. Apa sih new normal itu, apa sih prosedur kesehatan yang berlaku, dan lain-lain. Selanjutnya, tantangan perkembangan teknologi digital yang semakin masif dalam kehidupan manusia. Nah, perkembangan teknologi digital saat ini tuh berkembang sangat pesat. Untuk di era pandemi saat ini, teknologi digital tuh juga sangat diandalkan untuk melakukan kegiatan secara online. Itu akibat dari keterbatasan aktivitas yang dapat dilakukan di luar rumah, seperti pekerjaan yang dilakukan secara online hingga pendidikan dan proses belajar mengajar yang dilakukan secara online. Nah, itu hal positif yang dapat kita lakukan dari teknologi digital. Namun di samping sisi positif pasti ada sisi negatif. Nah, sisi negatif itu seperti penggunaan teknologi digital yang di luar kewajiban, seperti penggunaan sosial media atau penggunaan game yang menyebabkan kecanduan. Nah, hal tersebut harus dibatasi. Selanjutnya, apakah peran filsafat komunikasi masih diperlukan atau tidak? Jelaskan. Menurut saya, peran filsafat komunikasi masih sangat dibutuhkan, karena peran filsafat itu sangat penting untuk mendorong kita berpikir lebih mendalam dan lebih luas terhadap suatu hal, dan membebaskan kita dari ketidaktahuan, serta mendorong kita untuk berpikir menjadi lebih kritis. Ya. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.